Suatu malam tahun 1981, terlihat ada seorang wanita bernama So sedang berlari membawa bayinya ke rumah sakit. Bayi So itu bernama Wawai. Sesampainya di rumah sakit, dengan cemas So menunggu anaknya dirawat semalaman. Pagi harinya, dari hasil pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa Wawai menderita kelumpuhan otak dan harus segera dioperasi. Namun meski operasinya nanti berhasil, Wawai tetap tak akan bisa tumbuh dengan normal. Dia akan sulit berjalan, bicara, dan mendengar. Ucapan dokter barusan membuat hati ibu itu hancur. Tapi tak ada waktu untuk menangis. Baginya yang terpenting sekarang adalah keselamatan nyawa anaknya. Operasi pun dimulai. Dari balik jendela, So hanya bisa menangis memandangi kondisi anaknya. Beberapa jam kemudian, operasi akhirnya selesai. Bulan demi bulan berlalu, seperti kata dokter, Wawai kini tumbuh menjadi anak yang tak bisa berjalan, mendengar, dan bicara dengan lancar. So bahkan sampai membeli alat bantu yang harganya sangat mahal agar anak kesayangannya itu bisa mendengar. Malam hari di pabrik baju, ketika sedang bekerja, So panik karena Wawai menghilang. Jadi setiap hari So selalu membawa Wawai ke tempat kerjanya. Waktu dicari, So melihat Wawai ada di tumpukan bahan pakaian. So di situ bingung kenapa Wawai bisa pindah padahal dia kan tak bisa jalan. So yang merasa ada setitik harapan lalu membawa Wawai ke mesin produksi baju. Kemudian menyalakan mesin tersebut. Sambil menangis, So menyuruh Wawai mencoba berjalan. Sayangnya, sekeras apapun So menyemangatinya, Wawai tetap diam. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Wawai berdiri. So sangat senang dan semenjak hari itu dia jadi lebih rajin lagi mengajari Wawai berjalan. Kehidupan So mungkin terlihat berat, namun dia tak sendiri. Di rumah ada sang suami yang selalu menjadi tempatnya berkeluh kesah dan saling menyemangati. Bertahun-tahun kemudian, Wawai sekarang telah tumbuh menjadi seorang anak remaja. Siang itu ketika sedang menjemput Wawai di sekolah berkebutuhan khusus, So tak sengaja melihat papan pengumuman pendaftaran atlet lari estafet Paralimpiade. Paralimpiade ini adalah olimpiade olahraga dunia khusus atlet-atlet disabilitas. Sepulangnya ke rumah saat Wawai sedang berjualan jimat ke tetangga-tetangga, ada 3 bocah berandalan memalaknya. Adik Wawai yang bernama Kenwai pun mengadukannya pada sang ibu. Dengan panik dari kejauhan, So berteriak berusaha mengusir 3 bocah itu. Ketika pandangan mereka teralihkan, Wawai langsung lari sekencang-kencangnya. Wawai akhirnya sampai dengan selamat. So yang kaget melihat bakat lari putranya itu pun besoknya mencoba mendaftarkan Wawai ke pendaftaran atlet Paralimpiade. Namun panitia menolak karena usia Wawai masih terlalu muda, lalu menyuruhnya mendaftar lagi tahun depan. Besoknya sepulang sekolah, So dan Wawai tak sengaja melewati lapangan tempat para atlet Paralimpiade profesional berlatih lari. Mereka berdua lalu iseng melihat-lihat lebih dekat. Tapi waktu So sedang mengajak Wawai ngobrol, tiba-tiba pelatih Paralimpiade bernama Fong yang kagum dengan kecepatan lari Wawai itu pun menghampiri So lalu mengatakan jika So ingin Wawai menjadi pelari Paralimpiade profesional, maka besok malam Wawai harus datang ke sini untuk mulai ikut berlatih bersama atlet lainnya. Mendengar ucapan Fong, So begitu gembira.
Ia tak menyangka anak kesayangannya itu bisa jadi atlet paralimpiade profesional. Besok malamnya waktu Wawai latihan, So ikut menonton. Bahkan sampai nganterin minum ke dalam lintasan. Karena risih, Fong mengusirnya dan bilang jika So masih mengganggu maka dia tak mau melatih Wawai lagi. So pun terdiam. Saat sedang istirahat, Wawai berkenalan dengan adik Fong bernama Gil. Wawai di situ bertanya kenapa di latihan tadi ada atlet yang lari sambil nutupin muka pakai kantong kresek. Gil menjawab kalau atlet tersebut bernama Tung. Walaupun kelihatannya agak gila, tapi Tung bisa lari lebih cepat dari kereta. Mendengar itu, Wawai mulai kagum. Berminggu-minggu berlatih, Wawai belum juga ada kemajuan. Suatu malam, ketika mulai putus asa, rekannya menyemangati agar Wawai lebih giat berlatih lagi. Ia cerita sebenarnya perlombaan paralimpiade kali ini sangat berarti bagi mereka. Tahun lalu, Fong lah yang mengisi tempat Wawai sekarang. Tim mereka nyaris menang, namun di tengah lomba gara-gara gugup, salah satu rekan timnya yang menderita autis malah tak mau memberikan tongkat estafet hingga membuat tim mereka kalah. Fong begitu sedih, padahal lomba tersebut adalah lomba terakhirnya. Rekan Wawai itu juga bilang tahun kemarin Fong pensiun dan memutuskan jadi pelatih. Sedangkan tahun ini giliran dia serta pelari lain yang akan pensiun karena mereka sudah berumur 30 tahun. Jadi sebelum pensiun dia ingin sekali merasakan bagaimana rasanya memegang medali emas. Keesokan paginya di lapangan, Fong memberitahu bahwa dia mengubah strategi. Wawai akan ditempatkan menjadi pelari terakhir menggantikan Tung. Tung pun tak terima posisinya digantikan pelari pemula seperti Wawai. Sambil marah-marah dia pergi dari sana. Melihat pelari tercepatnya pergi, Fong hanya bisa diam kemudian melanjutkan latihan. Sayangnya hari demi hari latihan Wawai masih belum ada peningkatan juga. Suatu malam So terbangun karena mendengar ada suara tangisan. Waktu diperiksa, ternyata Wawai sedang menangis di dapur sambil membungkus kepalanya menggunakan kantong kresek. Wawai curhat, dia frustasi kenapa kakinya tak bisa berlari sekencang Tung. So mencoba memotivasi anaknya dengan bilang daripada menangis kencang, lebih baik Wawai berlari sekencang-kencangnya. Kata-kata sederhana ibunya barusan membuat tangisan Wawai berhenti. Besoknya, So memutuskan turun tangan langsung untuk membantu Wawai berlatih. Esok hari terlihat Tung sedang mengintip para atlet latihan. Tak lama kemudian, So datang. Ternyata walaupun pernah diusir, selama ini So diam-diam masih selalu nontonin Wawai latihan dari tempat Tung mengintip sekarang. So cerita sebenarnya Wawai ngefans banget sama Tung. Hampir setiap hari dia berlatih keras di luar jam latihannya agar bisa berlari secepat Tung. Bahkan waktu nangis aja dia sampai ngikutin gayanya Tung yang suka pakai kantong kresek di kepala. Mungkin bila dapat motivasi langsung dari idolanya, pasti Wawai bisa jadi pelari hebat. Tung di situ terdiam. Ia lalu masuk ke lintasan untuk menyemangati Wawai. Wawai berhasil lari sangat cepat bahkan melampaui idolanya. Semua orang pun bersorak bangga. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tahun 1996, tibalah di hari pembukaan acara perlombaan Paralimpiade Internasional yang diadakan di kota Atlanta, Amerika Serikat. Pas baru sampai asrama atlet, Wawai buru-buru mencari telepon umum terdekat untuk menelpon sang ibu. Di telepon sambil menahan tangis, Wawai mengatakan kalau dia takut
takut kalah dan mengecewakan negaranya. So berusaha menenangkan putranya itu dengan bilang jika Wawai takut, dia harus membayangkan ibunya ada di depan garis finish sedang mengawasinya sambil berteriak, "Ayo nak, lihat ibu di sini." Ucapan So barusan membuat hati Wawai tenang. Sebelum mulai berlomba, Wawai tiba-tiba merasa kangen dan ingin sekali mendengar suara ayahnya. Ketika suara sang ayah terdengar dari telepon, Wawai tak bisa menahan air matanya dan merasa sangat termotivasi. Walaupun cuma suara ngorok bapaknya doang. Esok hari, So, Kenway, Gil, serta keluarga atlet lain berkumpul menonton siaran langsung lomba Paralimpiade dari TV. Setelah semua siap, perlombaan pun dimulai. Hong Kong is catching us. It's in the gap between Japan and the United States. At the line. For replay to know who's taking home. Tim Fong menang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, atlet lari estafet Paralimpiade Cina meraih medali emas. Tak hanya dapat medali emas, Wawai juga memecahkan rekor sebagai atlet pelari Paralimpiade termuda di dunia. Saat pulang, Wawai disambut sangat meriah. Orang-orang kini menjuluki Wawai dengan sebutan Wonder Boy atau si bocah ajaib. Di rumah, Wawai memasangkan medali emas yang dia dapat kemarin pada sang ibu. Ia lalu mengatakan dulu So sampai rela menjual perhiasan emasnya demi mengobati Wawai. Jadi mulai hari ini Wawai berjanji akan terus dan terus menang agar bisa memberikan emas yang banyak untuk ibunya. Mendengar itu, So terharu. Tahun demi tahun berlalu, lomba demi lomba pun berhasil Wawai menangkan. Setelah teman-temannya pensiun, kini dia mengikuti lomba lari tunggal. Sesuai janjinya dulu, Wawai memberikan seluruh medali emasnya pada sang ibu. Suatu hari, wali kota mengundang Wawai untuk memberikan penghargaan. Di acara penghargaan itu, So dihampiri seorang agensi iklan bernama Victor. Victor memberikan kartu namanya lalu menawarkan jika tertarik menjadikan Wawai bintang iklan, maka So bisa menghubunginya. Beberapa hari kemudian terlihat Wawai dan So sedang istirahat selesai latihan. Wawai di situ terus-menerus memuji kehebatan idolanya yaitu Tung yang bisa berlari lebih kencang dari kereta. Sambil bercanda, So bilang mungkin Tung lombanya sama kereta mainan. Bukannya ketawa, Wawai malah tak suka idolanya diremehkan dan bilang kalau keretanya kereta asli. Mendengar itu dalam hati So berkata, "Loh kok ngegas?" Ketika akan melanjutkan latihan, Wawai mendengar ada suara kereta mendekat. Dengan penuh percaya diri, dia memberi isyarat pada sang ibu untuk melihatnya. Wawai bisa lari lebih cepat dari kereta. Dengan gembira, So langsung memeluk bocah ajaib kesayangannya itu. Suatu hari, So, Wawai, serta Kenway pergi ke rumah sakit karena dapat kabar kalau sang ayah mengalami kecelakaan waktu pulang kerja. Akibat kekurangan uang, Wawai minta izin mau mencari pekerjaan. Namun So tak mengizinkan. Ia malah menyuruh Kenway yang masih sekolah keluar dari eskul basketnya agar bisa mengurus ayah.
Sementara Wawai cuma disuruh fokus berlatih. Keesokan harinya, sepulang kerja, So dapat telepon dari guru sekolah Ken Wai dan dia diminta datang ke sekolah sekarang juga. Setelah urusan sekolah selesai, So dan Ken Wai pulang ke rumah. So lalu memberikan uang untuk membeli lagi medali milik Wawai. Ternyata alasan So dipanggil ke sekolah gara-gara tadi guru tak sengaja memergoki Ken Wai sedang menjual medali kakaknya ke teman-teman sekolah. Ken Wai yang sudah sangat muak pun berkata, kenapa ibunya hanya memperdulikan Wawai terus? Bahkan sampai nggak tahu kalau sebenarnya Ken Wai ikut eskul sepak bola, bukan basket. Sambil menangis, Ken Wai bertanya, apakah dia dilahirkan ke dunia ini hanya untuk mengurus Wawai juga jika nanti So sudah meninggal? Mendengar ungkapan kecemburuan anaknya itu, So terdiam. Setelah Ken Wai pergi, Wawai langsung memeluk sang ibu. Sekali lagi dia memohon agar So mengizinkannya bekerja. Meski jauh di lubuk hati, Wawai masih ingin sekali berlari, tapi dia sadar sekarang sudah waktunya berhenti. Sekarang sudah waktunya dia membalas budi kedua orang tuanya. Selama ini Wawai sudah cukup senang menjadi atlet terkenal dan menjadi idola banyak orang. Kini sudah waktunya dia menunduk serendah-rendahnya pada orang lain demi mendapatkan sepeser uang. Mendengar ucapan Wawai meski berat hati, sambil menangis, So terpaksa mengizinkan putranya itu bekerja. Besoknya Wawai mulai melamar kerja sebagai pengantar paket. Berbulan-bulan Wawai terus bekerja dengan giat. Hingga ketika sedang istirahat, tiba-tiba Fong muncul menghampiri Wawai. Fong berusaha membujuk agar Wawai mau berlari lagi karena Menteri Olahraga meminta Wawai menjadi pembawa obor di Olimpiade Beijing nanti. Sayangnya Wawai menolak. Ia memang mau lari, tapi dia tak mau egois mementingkan kebahagiaannya sendiri. Sekarang bagi Wawai, hal terpenting adalah meringankan beban keluarganya. Fong pun tak memaksa, dia hanya bisa mendukung keputusan muridnya itu. Suatu siang, tepatnya pada tahun 2008, sebelum berangkat kerja, Wawai menonton berita TV acara pembukaan Olimpiade Beijing. Melihat berita tersebut, seketika Wawai menangis. Dari belakang, So yang sedang menjahit ikut sedih. Malamnya, So berinisiatif menelpon Victor. Di telepon, So memohon agar Victor mau menjadikan Wawai bintang iklan seperti tawarannya dulu. Victor menjawab itu hal mudah, tapi dengan syarat Wawai harus ikut berlari di Paralimpiade lagi. Tanpa banyak bertanya, So langsung setuju. 3 hari kemudian, Wawai mulai syuting iklan pertamanya. Meski harus memakai kostum memalukan, namun demi sang ibu, Wawai tak keberatan. Berminggu-minggu, Wawai berlatih sambil bekerja. Gara-gara tak bisa fokus, bukannya meningkat, kemampuan berlari Wawai justru semakin menurun. Hingga suatu hari, waktu So sedang mengawasi latihan Wawai, Victor datang. Victor di situ menawarkan kontrak iklan dengan bayaran lebih tinggi. Tapi kali ini So menolak. Sudah cukup Wawai bekerja. Mulai hari ini Wawai harus fokus berlatih lari. Victor pun terus membujuk. Ia mengatakan kalau uangnya nanti bisa digunakan untuk masa depan Wawai. Bila suatu saat nanti So meninggal dengan kondisi sulit seperti sekarang, maka Wawai pasti akan jadi gelandangan. So yang takut ucapan Victor jadi kenyataan, akhirnya menerima kontrak iklan tersebut. Bulan demi bulan berlalu, lagi-lagi karena tak bisa fokus, kemampuan lari Wawai terus menurun. Fong sampai bilang kalau Wawai yang sekarang jauh lebih buruk dari saat pertama kali mereka bertemu. Mendengar itu, amarah Wawai yang sudah lama dia pendam meledak. Ia tahu Fong lelah melatihnya. Ia juga tahu performanya semakin menurun. Tapi dia tetap tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauan ibunya.
Keesokan harinya di lokasi syuting, Victor bertanya pada So kenapa Wawai belum datang juga. Padahal sebentar lagi syuting dimulai. Setelah dicari kemana-mana, malamnya So baru menemukan Wawai sedang duduk berduaan bersama Gil. Dengan emosi, So memarahi Wawai sambil menyebutnya anak durhaka gara-gara lebih memilih pacaran daripada kerja. Mendengar itu, Gil bilang kalau mereka nggak pacaran lalu pergi. Wawai pun mulai mengungkapkan seluruh isi hatinya. Ia muak dari kecil So selalu memperlakukannya seperti orang cacat. Menyuruhnya berlari karena dia cacat. Dan sekarang Wawai harus syuting iklan untuk menjual kecacatannya demi menarik perhatian penonton. Dia ingin sekali aja sang ibu memandangnya seperti anak normal lain. Kata-kata Wawai barusan membuat hati So sakit. So lalu mengatakan menjadi ibu seorang anak cacat juga sulit. Semua orang selalu menyalahkannya karena telah melahirkan anak cacat. Sedangkan Wawai tak ada satupun orang yang menyalahkannya lahir dengan kondisi cacat. Selama ini sang ibulah yang menanggung hinaan masyarakat sendirian. Jika bisa meminta, So juga ingin meminta Wawai lahir normal seperti anak-anak lain. Mendengar ucapan ibunya, Wawai langsung pergi. Beberapa hari kemudian, Olimpiade Beijing pun resmi dimulai. Karena belum baikan dengan ibunya, performa Wawai jadi jelek. Ia kalah di lomba lari 100 meter dan 400 meter. Wawai begitu frustasi. Malam hari di luar rumah, Fong menemui So. Fong cerita tentang 2 kekalahan Wawai tadi siang. Kini hanya tinggal 1 perlombaan lagi, yaitu lari 200 meter. Ia tahu saat ini hubungan So dan Wawai sedang tak baik. Tapi untuk kali ini aja, Fong berharap So mau pergi ke Beijing dan memberi semangat langsung pada Wawai. Besok paginya ketika Wawai sedang menutupi wajahnya pakai kantong kresek, dia kaget dari belakang tiba-tiba ibunya muncul menarik kantong kresek itu lalu pergi. Melihat sang ibu datang, dengan gembira Wawai langsung mengejarnya. Mereka berdua kemudian pergi ke pinggir danau. Di sana Wawai curhat tentang kekalahannya kemarin. So pun berusaha menyemangati bocah ajaib kesayangannya itu. Wawai lalu berkata sekarang dia tahu alasan kenapa dulu dia bisa selalu menang lomba. Bisa selalu meraih medali emas bahkan sampai dijuluki Wonder Kid. Ternyata tanpa dia sadari sebenarnya Wawai punya seorang Wonder Mom. Ibu yang selalu ada di sisinya saat senang maupun sedih. So sangat terharu. Ia kemudian mengucapkan kalimat penyemangat yang dulu pernah So ucapkan di lomba pertama Wawai. Yaitu jika merasa takut, maka Wawai harus membayangkan ibunya ada di depan garis finish sedang mengawasinya sambil bilang, "Ayo nak, lihat ibu di sini." Mendengar kalimat itu, Wawai pun mengucapkannya berulang-ulang. Hingga tibalah di hari lomba lari 200 meter. Sebelum dimulai, dari bangku penonton, So memberikan isyarat kalau dia akan selalu mengawasi dan akan selalu ada untuk Wawai. Setelah semua siap, perlombaan dimulai. Wawai juara 1. Tak hanya menjadi juara, dia juga memecahkan rekor sebagai pelari Paralimpiade 200 meter tercepat di dunia. Meski telah 2 kali kalah di lomba sebelumnya, Wawai berhasil membuktikan kalau dia bisa bangkit lagi. Anak yang dulu lahir tanpa bisa berjalan, mendengar dan bicara itu
kini telah menjadi anak ajaib di dunia olahraga. Tapi yang lebih penting lagi, dia telah menjadi keajaiban untuk ibu tercintanya.